Tren smartphone di bulan Mei 2025 menunjukkan peningkatan signifikan di segmen harga 2 jutaan. Brand-brand besar seperti Samsung, Vivo, Oppo, hingga Infinix mulai menyesuaikan strategi mereka dengan menghadirkan produk baru atau memangkas harga model sebelumnya untuk mempertahankan daya saing. Hasilnya, konsumen dimanjakan dengan pilihan lebih banyak, lebih berkualitas, dan tentunya lebih terjangkau. Dengan fitur-fitur seperti layar refresh rate tinggi, kamera jernih, serta baterai tahan lama, HP 2 jutaan kini tak lagi sekadar murah, tapi benar-benar tangguh. Salah satu yang patut disorot yang akan menjadi pembuka dalam daftar rekomendasi kami yang pertama, ada Tecno Camon 40. Tecno Camon 40 menawarkan pengalaman visual yang tajam dan responsif lewat layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, serta kecerahan tinggi dan fitur Always On Display, dilindungi Panda King Glass. Ditenagai Helio G100 Ultimate, performa gaming dan multitasking terasa mulus apalagi dengan RAM 8GB dan memori internal hingga 256GB UFS 2.2 yang cepat. Kamera belakang terdiri dari lensa utama 50MP dengan OIS dan lensa ultrawide 8MP, mendukung perekaman video hingga 2K pada 30fps, sementara kamera depan 32MP juga bisa merekam hingga resolusi yang sama. Baterai 5200 mAh-nya cukup tahan lama, dan pengisian cepat 45 Watt membuatnya siap kapanpun dibutuhkan. Dengan rating IP66, ponsel ini tahan debu dan semprotan air, ditambah fitur seperti NFC, speaker stereo, dan sensor sidik jari di layar. Berikut harga dan spesifikasi Tecno Camon 40. Berikutnya ada Vivo Y100 4G. Menawarkan desain elegan dan performa efisien dengan layar AMOLED 6,67 inci yang halus berkat refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak 1200 nit. Ditenagai Qualcomm Snapdragon 685, perangkat ini tangguh untuk harian, apalagi dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB. Kamera belakang 50MP dan depth 2MP mendukung video hingga 1080p di 30fps, begitu pula kamera depan 8MP. Daya tahan ditopang baterai 5000 mAh, dengan fast charging super cepat 80 Watt yang mengisi 50% hanya dalam 15 menit. Rating IP54 menambah ketangguhan, dan lengkap dengan speaker stereo serta jack audio 3,5mm. Berikut harga dan spesifikasi Vivo Y100 4G. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A16. Melanjutkan ciri khas seri Galaxy A dengan layar Super AMOLED 6,7 inci yang nyaman digunakan, refresh rate 90 Hz, dan kecerahan hingga 800 nit. Ditenagai Helio G99, ponsel ini cukup bertenaga dengan RAM 8GB dan memori internal hingga 256GB UFS 2.2. Kamera belakang terdiri dari lensa 50MP, ultrawide 5MP, dan makro 2MP, mendukung video hingga 1080p 30fps, begitu pula kamera depan 13MP. Baterai 5000 mAh mendukung pengisian cepat 25 Watt. Ponsel ini memiliki rating IP54 dan jaminan pembaruan sistem hingga 6 tahun, menjadikannya pilihan menarik untuk penggunaan jangka panjang. Berikut harga dan spesifikasi Samsung Galaxy A16. Berikutnya ada Motorola G45. Tampil dengan pendekatan tangguh dan fungsional,
Membawa layar IPS LCD 6,5 inci dengan refresh rate 120 Hz dan perlindungan Gorilla Glass 3, meski hanya beresolusi HD. Mengandalkan chipset Snapdragon 6S Gen 3, ponsel ini cukup bertenaga apalagi dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Kamera utama 50MP dipadukan lensa makro 2MP, serta kamera depan 16MP. Keduanya mampu merekam hingga 1080p pada 30fps. Ditenagai baterai 5000 mAh dengan pengisian 18 watt yang tergolong lambat, namun masih cukup untuk penggunaan panjang. Memiliki rating IP52 untuk ketahanan dasar terhadap air dan debu, serta dilengkapi speaker stereo, jack 3,5 mm, NFC, dan FM radio. Berikut harga dan spesifikasi Motorola G45. Selanjutnya ada Oppo Reno 12 F 4G. Menghadirkan keseimbangan antara desain dan performa, dengan layar AMOLED 6,67 inci beresolusi tinggi, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak 2100 nit, dilindungi Asahi Glass AGC DT Star 2. Menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 685, ponsel ini dipadukan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Kamera belakang terdiri dari 50MP, ultra wide 8MP, dan makro 2MP, mendukung perekaman hingga 1080p pada 30fps, begitu pula kamera depan 32MP. Baterai 5000 mAh dan pengisian cepat 45 watt menjaga perangkat selalu aktif. Dengan rating IP64, ponsel ini tahan debu dan cipratan air, dilengkapi infrared port dan speaker stereo. Berikut harga dan spesifikasi Oppo Reno 12 F 4G. Berikutnya ada Realme 12 Plus 5G. Menyuguhkan pengalaman premium dalam harga menengah dengan layar AMOLED 6,67 inci yang cerah, refresh rate 120 Hz, serta dukungan 1,07 miliar warna. Ditenagai Dimensity 7050, perangkat ini sangat cocok untuk aktivitas berat, apalagi dengan RAM 12GB dan memori internal hingga 512GB UFS 2.2. Kamera belakang terdiri dari 50MP dengan OIS, lensa ultrawide 8MP, dan makro 2MP, mendukung rekaman hingga 4K di 30fps, serta 1080p di 60fps. Kamera depan 16MP juga mendukung 1080p di 30fps. Baterai 5000 mAh dan fast charging 67 watt membuatnya cepat siap pakai. Ponsel ini membawa rating IP54, speaker stereo, NFC, dan berjalan di Android 14 dengan dukungan pembaruan hingga 2 versi OS. Berikut harga dan spesifikasi Realme 12 Plus 5G. Selanjutnya ada Infinix Note 50. Adalah pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan layar responsif dan daya tahan luar biasa. Hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci, refresh rate tinggi 144 Hz, resolusi Full HD+, dan kecerahan hingga 1300 nit. Chipset Helio G100 memberikan performa yang optimal, apalagi dengan RAM 8GB dan memori internal lega 256GB UFS 2.2. Kamera utamanya 50MP dengan OIS dan lensa makro 2MP, mendukung perekaman hingga 2K pada 30fps. Kamera depan 13MP juga disertai LED flash untuk hasil swafoto cerah. Ditenagai baterai 5200 mAh, ponsel ini mendukung fast charging 45 watt, wireless charging 30 watt, serta fitur bypass dan pengisian balik. IP rating IP64 memberikan perlindungan terhadap debu dan cipratan air, ditambah fitur premium seperti speaker stereo JBL, Android 15, fingerprint di bawah layar, dan upgrade sistem hingga 2 tahun.
Berikut harga dan spesifikasi Infinix Note 50. Berikutnya ada Redmi Note 14 4G. Melanjutkan kejayaan lini Redmi Note dengan layar AMOLED 6,67 inci yang memanjakan mata, refresh rate 120 Hz, resolusi Full HD+, dan kecerahan mencapai 1800 nit, dilindungi Gorilla Glass 5 serta mendukung Always On Display. Chipset Helio G99 Ultra menjadi jantung kinerja, didukung RAM 8GB dan memori internal hingga 256GB UFS 2.2. Kamera utamanya mengusung lensa 108 megapiksel, dilengkapi lensa makro dan depth masing-masing 2 megapiksel, mampu merekam video hingga 1080p di 60 fps, sementara kamera depan 20 megapiksel juga mendukung rekaman 1080p di 30 fps. Baterai 5500 mAh-nya cukup besar, dengan pengisian cepat 33 watt. IP rating IP54 memberikan perlindungan dasar terhadap cipratan air dan debu, dilengkapi fitur pendukung seperti NFC, infrared, fingerprint di bawah layar, speaker stereo, dan jack audio 3,5 mm. Berikut harga dan spesifikasi Redmi Note 14 4G. Dan terakhir ada Vivo Y29. Hadir sebagai penerus yang tangguh dengan layar IPS LCD 6,68 inci yang halus berkat refresh rate 120 Hz, resolusi HD+ yang nyaman di mata, dan kecerahan mencapai 1000 nit, lengkap dengan pelindung Scott Glass dan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light. Mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 685, performa harian terasa ringan dan efisien, apalagi dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal lega hingga 256GB. Kamera utamanya terdiri dari lensa 50MP dan sensor depth 2MP yang mampu merekam video hingga 1080p pada 30 fps. Sedangkan kamera depan 8MP juga mendukung perekaman video pada kualitas yang sama. Ditenagai baterai 6500 mAh, daya tahan Vivo Y29 sangat impresif, dan pengisian cepat 44 watt membuatnya siap dipakai kembali dalam waktu singkat. Dilengkapi rating IP69 dan sertifikasi standar militer, perangkat ini tahan semprotan air panas dan benturan hingga 2 meter, membuatnya tangguh dalam berbagai kondisi. Berikut harga dan spesifikasi Vivo Y29. Itulah beberapa pilihan HP terbaik di harga 2 jutaan di bulan ini. Spek oke, fitur lengkap, dan cocok untuk berbagai kebutuhan. HP mana yang menarik perhatian Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan rekomendasi HP terbaik. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.